Halo teman-teman pecinta catur, kembali lagi Tarigan Catur Channel. Grandmaster Richard Rapport berhasil mengalahkan Grandmaster Maxime Vachier-Lagrave dalam babak semifinal leg pertama turnamen FIDE Grand Prix 2 tahun 2022. Grandmaster Richard Rapport bermain layaknya seperti engine. Banyak langkah-langkah luar biasa yang dilakukan, tetapi jelas beliau tidak bermain curang karena permainan ini dilaksanakan di papan, sehingga sudah pasti kedua pemain bermain dengan seluruh kemampuan terbaiknya untuk menang. Oke, di sini Grandmaster Richard Rapport menggunakan catur buah putih berperingkat 10 dunia, menghadapi Grandmaster Maxime Vachier-Lagrave menggunakan catur buah hitam berperingkat 11 dunia. Grandmaster Richard Rapport memulai permainan dengan pion D4 dan dibalas kuda F6 oleh Grandmaster Maxime Vachier-Lagrave. Ini adalah pembukaan pertahanan Hindia. Pion C4, pion G6, dan kuda C3. Maka permainan berubah pembukaannya dari pembukaan pertahanan Hindia menjadi pembukaan pertahanan Hindia Raja. Pion D5 berubah lagi menjadi pembukaan pertahanan Grandfield. Pion pukul pion di petak D5, kuda pukul pion, pion ancam kuda, maka nanti terciptalah variasi tukar di dalam pembukaan pertahanan Grandfield karena menukar kuda ya di sini, kuda pukul kuda, pion pukul kuda, dan gajah G7 melakukan fianchetto gajah oleh hitam. Gajah C4 dan pion C5 ingin membuat pion putih di petak pusat menjadi tumpuk, tetapi di sini putih jelas tidak mau, akan terus mempertahankan pion petak pusatnya di petak D4. Kuda E2 semakin melindungi pion, rokade pendek oleh hitam, dan gajah E3 luar biasa ya. Kuda C6 dan benteng C1, langkah ketidaktepatan pertama dari Grandmaster Richard Rapport, tapi ini adalah yang pertama dari hanya 2 inakurasi atau ketidaktepatan langkah dari Grandmaster Richard Rapport. Jadi bisa dikatakan memang permainannya seperti engine. Jadi permainannya memang sangat luar biasa dan pasti ya sudah dipersiapkan langkah-langkah seperti ini sebelum permainan. Pion pukul pion di petak D4, pion pukul pion, dan menteri skak di petak A5. Di sini putih melakukan langkah berani menutup ancaman skak dengan benteng. Pion E5 untuk mencoba mengacaukan permainan putih, tetapi putih tidak bergeming, putih tidak menerima ajakan pertukaran buah, tetapi lebih memilih pion maju ke petak D5, kuda D4, dan gajah mundur ke petak D2 sehingga petak diagonal dari E1 hingga A5 menjadi lebih aman bagi putih. Gajah D7, kuda pukul kuda di petak D4, pion pukul kuda ancam benteng, dan benteng mundur ke petak C1. Di sini dengan tujuan gajah putih mengancam menteri hitam, sehingga menteri hitam pindah ke A3. Menteri B3 mengajak adu menteri oleh putih yang diterima oleh hitam. Menteri pukul menteri dan gajah pukul menteri. Benteng A ke E8, di sini kelihatannya putih akan unggul kualitas, akan mendapatkan benteng, yaitu dengan langkah gajah menuju petak B4. Tetapi langkah ini adalah langkah yang sangat buruk dan mungkin bisa dibilang blunder. Karena hitam punya tempo benteng pukul pion skak dan misalkan raja pindah, maka di sini hitam akan menumpukan kedua bentengnya di lajur E dan pertahanan dari putih pasti akan kocar-kacir ya. Oleh karena itu jelas langkah gajah ke petak B4 sangat tidak direkomendasikan, dan di sini yang dilakukan oleh putih adalah dengan pion menuju petak F3. Dan selanjutnya ternyata Grandmaster Maxime Vachier-Lagrave melakukan langkah blunder fatal dengan pion menuju petak F5.
Sebenarnya maksud langkah ini adalah baik. Tujuannya adalah mengancam pion putih ini 2 kali, baik dengan pion hitam dan benteng hitam, karena pion putih ini tidak bisa bergerak karena ada raja di petak E1 sehingga melindungi raja. Tapi ternyata langkah ini salah. Kenapa salah? Karena di sini hitam mungkin tidak menyadari ya, atau mungkin menyadari sebenarnya, tapi menganggap bukan ancaman. Itulah fatalnya dari langkah pion menuju petak F5 ini, ancaman dari gajah putih terhadap raja hitam karena berada di satu petak diagonal panjang A2 hingga G8. Jadi ini langkah yang sangat-sangat berbahaya, sangat dangerous ya bagi hitam. Benteng ancam gajah dan gajah B5. Pion lagi-lagi ancam gajah dan gajah D3, lalu pion melaju ke petak D6 dengan open skak gajah putih terhadap raja hitam. Dalam situasi seperti ini, Grandmaster Richard Rapport unggul posisi mutlak plus 6,5, sangat besar. Dan kalau permainan Grandmaster lawan Grandmaster, sudah tidak ada obat lagi ya bagi Maxime Vachier-Lagrave untuk menang. Mungkin di sini niatnya hanya melanjutkan permainan karena memang sudah didikte habis-habisan permainan dari Maxime Vachier-Lagrave oleh Richard Rapport. Raja pindah ke petak H8 dan pion melaju ke D7. Satu langkah lagi pion putih promosi luar biasa di sini. Benteng B8, gajah B4 ancam benteng, dan gajah juga ancam benteng. Di sini putih melihat bahwa gajah pukul benteng adalah bagus karena tujuannya adalah pion putih promosi, jadi seminimal mungkin ingin untuk membuat lajur atau baris 8 dari hitam menjadi kosong. Gajah pukul benteng, dan gajah E7. Namun jelas pion putih belum bisa promosi sehingga masih harus sabar ya putih ya. Raja G7, pion E5. Lalu pion B5, gajah skak di petak F6, raja F8 dan pion E6. Maka terciptalah connected pawn di lajur E dan D. Ini sangat-sangat berbahaya bagi hitam kalau pion putih sudah bergandengan, apalagi bergandengannya dekat petak promosi. Di sini memang sudah sangat berat, tapi terus hitam melanjutkan permainan. Dengan gajah ke petak D8, mengancam atau mengajak pertukaran gajah, tidak diterima. Gajah ancam benteng dan benteng B6. Gajah pukul pion di petak D4, ancam benteng lagi dan benteng C6. Pion pukul pion di petak B5, ada tempo ancam benteng lagi dan gajah pukul pion. Raja pindah ke F2, tujuannya adalah untuk membuka akses benteng putih untuk keluar, untuk lebih agresif menyerang pertahanan hitam yang sudah kosong ya. Raja E7 dan gajah E3. Gajah B6 mengajak adu gajah yang belum diterima. Di sini putih lebih memprioritaskan pengembangan buah dengan benteng menuju petak D1. Gajah pukul gajah skak, raja pukul gajah, dan di sini kelihatannya hitam akan unggul gajah dengan cara benteng skak di petak C3. Tapi di sini tak masalah bagi Grandmaster Richard Rapport, tinggal memindahkan rajanya, dan gajah putih ini sebenarnya tidak bisa dimakan. Kalau dimakan, maka pion promosi menjadi menteri, dan di sini raja pukul pion, benteng skak, raja pindah ke sini, menteri skak, raja pindah kemana misalkan, benteng skak, gajah menutup, dan jelas tinggal menteri ke sini, misalkan benteng skak ya, tinggal raja pindah ke sini, maka gajah hitam ini akan semakin hilang dan jelas hitam sudah pasti kalah. Tapi bukan itu yang dilakukan oleh Grandmaster Maxime Vachier-Lagrave.
yang dilakukan oleh Grandmaster Maxim Vachier Lagrave di posisi ini bukan benteng pukul gajah, tetapi menjatuhkan rajanya sendiri alias menyerah. Karena memang posisi sudah sulit. Kalau di sini yang dilakukan adalah benteng menuju petak D3, maka menurut Adminter Gancatur tinggal benteng pukul benteng, gajah pukul benteng, dan di sini Raja Putih fokus untuk menghabisi pion-pion hitam. Karena Raja Hitam akan terus tersandera di petak E7 untuk melindungi agar pion putih tidak promosi. Dan kalau pion hitam yang ada di petak A7 ini misalkan mau melaju terus, tidak bisa karena Gajah Putih menguasai petak A4 dan petak A2. Jadi tidak ada harapan bagi pion hitam untuk promosi. Sehingga dengan melihat situasi seperti ini, Grandmaster Maxim Vachier Lagrave memutuskan untuk menyerah. Sangat luar biasa ya permainan dari Grandmaster Richard Rapport. Namun masih ada semifinal leg kedua, masih ada harapan bagi Grandmaster MVL untuk membalas. Dan siapa tahu kalau menang bisa melakukan pertandingan penentuan ya. Mungkin dengan 5 menit versus 4 menit. Oke, menurut Adminter Gancatur video kali ini cukup. Nantikan video-video selanjutnya tetap di Tarigan Catur Channel.